Halo, cek. Oke. Halo, dan kita sudah join juga dalam Mbak Ayu. Halo, Mbak Ayu. Halo, sore. Oke. Suara saya jelas atau bagaimana, Mbak Ayu? Jelas kok, Mas. Oh, jelas ya. Oke. Teman-teman, kalau mungkin kalau yang merasa kecil, coba dikecilin, digedein dikit ini ya. Siapa tahu teman-teman yang mungkin lupa untuk ngegedein speakernya. Halo, Mbak Ayu, sehat? Sehat, Gimana kabarnya? baik-baik, Sehat. sehat. Baik, oke. Keren Bayu. Bayu lagi sebelum kita ngobrol lebih jauh, Bayu sibuk apa sekarang nih hari ini? Emang sibuk atau masih lagi udah kerja WFH atau seperti apa, Bayu? Kalau di kita sih sebenarnya masih shifting WFH dan WFO, tapi kayaknya kita full WFO ini saya juga baru minggu lalu baru pulang dinas dari luar kota, jadi ya full sih kerja, udah nggak ada WFH lagi, kecuali hari ini kebetulan karena tadi habis meeting di luar, terus balik dulu ke rumah, terus kita IG live di rumah aja. Oh, oke gitu ya di rumah aja. Ini ada yang bilang Mas Adio Joseph katanya ada Kak Luna Maya. Ya ampun. Iya, iya. Halo Mas Adi. Ini banget kayaknya terpana banget dengan Mbak Ayu hari ini kayak sepertinya memang cantik banget ya saya lihatnya ya. Oke, teman-teman saya ingatkan, jadi kita akan ngomongin tentang ubah flexing jadi investasi. Jadi teman-teman ikutin sampai akhir karena ini akan menarik banget dan kita juga akan ada gimmick giveaway buat teman-teman. Hadiah menarik yaitu 2 tumbler nanti 1 agenda dan juga untuk buat teman-teman yang bertanya penanya terbaik. Jadi kalian langsung bertanya nanti dan juga syaratnya gampang. Kalau kalian udah bertanya, kalian juga harus follow investno.id dan juga follow at star.asset management ya kan, dan juga kalau kalian nanti pemenangnya juga langsung segera DM ke Star Asset Management untuk klaim hadiahnya. Oke, teman-teman, jangan lupa follow ya. Sebelum saya lanjut, saya ingetin sekali lagi, jangan lupa follow investno.id. Kalau teman-teman dari Star Asset yang udah follow Star Asset belum follow Investno, dan juga teman-teman yang udah follow Investno, jangan lupa untuk follow Star Asset Management. Oke, Mbak Ayu, eh mungkin teman-teman di sini mungkin ada yang masih baru dengan Mbak Ayu, mungkin belum belum aware. Mungkin Mbak Ayu bisa kenalan dikit deh. Mbak Mm-mm. Ayu ini apa dan juga mungkin tentang Star Asset Management. Oke. Oke, Mbak Ayu silahkan waktunya. Ya, halo teman-teman dari Invest Now. Saya Ayu. Jadi saya adalah sales institusional dari Star Asset Management. Nah, Star Asset Management ini sendiri adalah perusahaan manajer investasi di mana kami ini memanage produk reksadana. Jadi kami adalah subsidiary dari Aldira Cita Sekuritas dan sudah berdiri cukup lama dari Mei 2004. Nah, ya, bisa dibilang Star Asset Management ini dari 2019 pergerakannya cukup agresif, baik di bidang kita merekrut profesional pasar modal, jadi untuk menaikkan AUM kita. Jadi memang bisa dibilang dari 2014 sampai 2019 kita fokusnya ke nasabah retail, dan sekarang kita melebar baik dari institusi maupun retail yang berbasis agen penjual reksadana Apert. Nah, jadi dari 2019 sampai 2002 ini, 2022 kenaikannya ini cukup tinggi sampai di akhir Juli 2022 ini kita dana kelolaannya di 13,4 triliun, sudah termasuk include KPD, Mas Bontot. Wow, keren. Jadi di 2019 itu kita di 3,9, terus 3,8, 2020 itu kita 4 something, terus sekarang sempat di 7T, sekarang di 13,4 gitu. Jadi kita memang agresif banget, kita bergerak sangat cepat untuk menaikkan AUM dengan memperbaiki performance reksadana kita. Oh, keren banget ya Star AM nih. Jadi kalau teman-teman nih kayaknya masih bingung-bingung ya kayaknya. Aduh, gue eh apa manajer MI yang mana ya? Oke ya, kalau kita dengar dari penjelasan oleh Mbak Ayu kayaknya cukup oke lah, oke banget malah kalau memilih Star AM ya. Jadi Ya. mungkin gak usah mikir-mikir lagi, langsung pilih Star AM aja. Mungkin bisa sambil
kalau misalnya lagi live, IG live ini langsung buka investnote.id, itu langsung lihat cari star. Wah, produk-produknya pasti keren. Ijo-ijo banyak kan ya, Bayu ya. Betul, betul. Ijo-ijo royo-royo. Oke, Bayu kita langsung ke Mm-mm. tema hari ini ya. Kayaknya ini seru juga ya. Kita ngomongin flexing ya. Kayaknya ini banyak orang yang flexing pura-pura kaya lah. Ada yang bahkan pura-pura sakti. Banyak juga yang lagi rame juga pura-pura sakti. Tapi kita khusus soal kita nggak ngomongin pura-pura sakti lah. Biarin lagi viral itu. Mm-mm. Ini soal pura-pura kaya, pamer-pamer harta dan segala macam. Menurut Mbak Ayu, fenomena ini seperti apa sih, Mbak Ayu ya? Kenapa ada orang-orang yang seperti itu? Oke, jadi memang secara garis besar itu flexing kebiasaan dari orang untuk memamerkan apa yang dia punya di media sosial. Ya, sekarang kan media sosial udah banyak banget, sudah menjamur di mana-mana, semua kalangan pakai sosial media. Jadi memang awal mulanya flexing ini kalau kita perhatikan ya dari influencer-influencer yang dia memang di sosial medianya itu posting memamerkan flexing tas atau sepatu dari desainer-desainer yang memang sudah ternama, dan dia juga flexing kekayaan-kekayaan yang si influencer ini punya, let's say kayak mobil atau rumah, terus apa barang-barang yang dia punya dari duitnya dia flexing. Nah itu jadi orang mulai banyak nih, selain influencer, selain artis juga banyak dari kalangan lainnya juga mulai ikutan untuk flexing kayak gini. Jadi fenomena ini kalau aku lihat bisa ngasih dua efek, baik efek negatif atau efek positif ternyata Mas Bontot gitu. Oh, oke, oke. Punya efek positif dan negatif. Oke, kita mungkin dijelasin dulu deh, kira-kira positifnya apa? Kalau orang flexing itu seperti apa? Oke, sebenarnya kan uh, orang-orang ini flexing itu ada beberapa alasan ya. Jadi dia untuk menumbuhkan rasa percaya dirinya, terus untuk menarik perhatian orang lain, terutama lawan jenisnya. Terus dia pengen ngebuktiin kemampuannya dia di depan orang-orang atau di depan netizen. Terus juga dia memamerkan status sosialnya, oke gue kaya nih gitu. Terus juga bisa jadi alat strategi marketing. Nah itu. Oke, Uh, sorry break lagi. Iya, betul, Mas Bontot. Jadi ternyata flexing bisa juga nih jadi strategi marketing yang tepat untuk segmen tertentu. Oke, oke. Nah, kalau gitu sebenarnya ruginya apa? Tadi kan udah ngomongin positifnya ya. Ruginya apa? Kan mereka yang ya mereka punya hak dong sosial media ya akun-akun gue gitu ya, duit-duit Betul. gue gitu kan. Suka-suka gue dong. Lu kalau nggak suka lu unfollow aja gitu kan. Biasanya kayak gitu ya, unfollow aja. Nggak usah follow-follow gue, bye gitu kan biasanya kayak gitu. Menurut Mbak Ayu itu seperti apa? Iya, sebenarnya sih bisa dibilang ya nih akun-akun gue, Instagram gue, TikTok gue, duit gue, ya suka-suka gue mau ngapain. Tapi terkadang flexing ini bisa memberikan contoh negatif atau efek negatif. Let's say kayak waktu itu kan sempet beberapa tahun yang lalu, kalau Mas Bonto tahu, ya pasti ya tahu ya. Waktu itu kan ada yang Oh, travel, umroh atau naik haji, yang si ownernya itu flexing kekayaannya mereka liburan kemanapun, mereka pakai tas branded, jadi terus mereka posting dia sama artis A, sama artis B, sama artis C, sampai akhirnya orang-orang tuh percaya, oke kayaknya si travel ini bagus deh. Jadi mereka pada beli untuk paket travel yang sebenarnya untuk ukuran paket umroh ini kok agak murah, cuma let's say 17 juta, sedangkan kan normalnya nggak segitu. Nah, karena orang ngerasa, wah ini orang kayaknya kaya, kayaknya nih orang memang meyakinkan. Jadi bisa lah itu banyak yang mau beli paket umroh murah, di mana akhirnya mereka pada gagal ibadah umroh. Jadi dana untuk mereka umroh dipakai untuk si ownernya. Nah, itu salah satu efek dari flexing yang negatif. Itu yang kurang tepat sih menurut saya aja, dan bisa masuk ke ranah hukum juga tuh Mas. oh gitu. Nah, sekarang gini Mbak Ayu, kan yang jadi masalah adalah Hmm. kegiatan fishing ini yang jadi masalah kan kayak orang-orang yang saya nih, kayak saya lah ibaratnya. Saya kan nggak punya
barang-barang mewah itu, tapi jadi pengen gitu. Kayaknya gengsi kalau nggak nunjukin itu kan gitu. Mau nggak mau sih yang saya mengada-ada sesuatu yang saya nggak punya gitu Ya, ya. betul. Entah pinjem ataukah misalnya saya jadi berhutang untuk melakukan untuk biar gue bisa flexing nih. Yang lain bisa, tetangga gue bisa gitu ya. Masa gue nggak bisa nih karena gue harus masuk dalam sebuah apa ya sosial kelompok sosial tertentu gitu ya. Mm-mm. Nah, itu itu gimana, Mbak? Memang itu salah satu efek negatif juga nih dari flexing. Jadi kita kayak mengada-ngadakan supaya terlihat ada di depan banyak orang. Tapi flexing itu kan tidak hanya memamerkan duit, bisa juga kita memamerkan saldo. Saldo investasi kita, let's say saldo reksadana. Tapi kita bisa mengubah flexing yang buruk itu menjadi flexing yang positif. Let's say, guys, ini hasil tabungan gue di reksadana selama 5 tahun loh. Gue tuh nabung 1 juta setiap bulan, continue selama 5 tahun, and then sekarang saldo gue di 72 juta. Jadi dia bisa jelasin kenapa sih kok tiba-tiba saldo gue jadi 72 juta, kira-kira instrumen apa yang dia ambil, terus returnnya berapa. Nah, itu salah satu flexing yang mengajak orang untuk mau ikut berinvestasi di instrumen yang jelas. Jadi dia flexing saldo investasinya, which is good, tapi dia juga mengajak orang untuk yuk kita nabung di investasi setiap bulan, continue. Kalau kita iniin setiap bulan 1 juta aja, kamu bisa loh ngedapetin tabungan di 70 sekian gitu, which is itu bagus untuk kita. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi dengan kita punya tabungan kayak gini, kita bisa loh punya barang ini, kita bisa loh punya barang itu. Jadi kita juga ngajak orang, mengedukasi orang supaya dana yang kita taruh itu berkembang gitu. Oh, oke. Jadi memang kalau mau jadi positif ya memang kayaknya harus harus diperlihatkan juga ya kenapa gue bisa dapat ini gitu ya, Ya, dapat mewah ini misalnya bla 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 harus tunjukin juga nih. Ya kan, misalnya gue punya reksadana, gue punya investasi A, B, C, D gitu ya. Itu biar orang-orang juga teredukasi ya. Jadi nggak cuma bikin orang-orang nafsu, nggak cuma bikin orang-orang iri, mm-mm. tapi orang bisa bergerak untuk menjadi lebih positif ya dengan berinvestasi tentunya ya. Oke, Bayu, ini seru banget ya. Saya sebelum lanjut, saya mau ingetin lagi teman-teman kalau mau nanya, saya lihat ini ada pertanyaan banyak ya. Kalau mau nanya, drop pertanyaan di tanda tanya di bawah ini, tuh, ya kan. Terus kemudian akan dapat kesempatan buat penanya terbaik tiga merchandise unik ya. Ada 2 tumbler kalau nggak salah, terus kemudian ada 1 agenda ya. Dan juga jangan lupa ikut follow investno.id dan juga follow @star.assetmanagement. Oke, karena itu jadi syarat klaim juga buat teman-teman yang nanti jadi penanya terbaik gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Eh Mbak Ayu, ini kan kita Yes. udah masuk ke ngomongin soal flexing, oke, tapi tunjukin dong bahwa investasinya di mana, berinvestasi seperti apa, biar suatu saat someday ya lu juga bisa flexing, tapi flexing yang mungkin jadi lebih positif ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba gaib, tiba-tiba ada gitu ya, kayak kayak gitulah. Mm-mm. Oke, nah yang jadi pertanyaan adalah eh, bagi kita nih yang lihat orang flexing gitu ya, terus kemudian disuruh investasi kan rasanya kok lama ya, apa namanya nunggunya untuk sampai momen kita dapat apa yang kita mau gitu ya. Apa Mm-mm. nggak sekarang aja kita habisin gitu ya, kita buang lah, kita habisin buat sesuatu yang kita suka, self reward lah. Menurut Mbak Ayu seperti apa ya? Iya, emang kita tuh lagi di zaman dimana dikit-dikit kalau capek kerja, lembur, mau kasih self reward buat diri sendiri, atau enggak dikit-dikit healing ke Bali, healing ke Bogor, Sentul dan lain-lain. Tapi kita harus ingat bahwa kita hidup bukan di hari ini aja. Kita insya Allah kan adalah kehidupan beberapa tahun kemudian, terus juga dengan semakin bertambahnya usia, kita juga nambah juga di kebutuhannya. Terus nanti kalau ada perubahan fase hidup.
Halo, saya nggak bisa dengar Mbak. Halo, maaf. Mbak Ayu, saya nggak bisa dengar suara Mbak Ayu. Apa di saya saja, apa di teman-teman? Iya. Oh, udah Oh, sekarang udah kedengeran. oke. Sekarang udah kedengeran. Sip. Oke. Jadi aku ulang ya. Jadi kan ya kita kan hidup bukan di hari ini ya. Jadi kadang-kadang kita pengen nih ngasih self reward buat diri sendiri karena kita udah bekerja keras, kita udah lembur dan lain-lain. Tapi kita harus ingat dengan bertambahnya usia, apalagi nanti setiap orang kan ada perubahan fase hidup ya. Kalau sekarang mungkin kita bekerja untuk diri sendiri, nanti ada waktunya, ada momennya kita menikah, kita memiliki anak, berarti kebutuhan juga semakin bertambah. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Terus kita juga harus sadar bahwa setiap tahunnya uh, nilai mata uang kita itu bertambah. Let's say dulu 100.000 kita bisa beli bensin mungkin full tank, pakai Hmm. Pertalite. Nah, sekarang mungkin sudah beda. Itu yang harus dipikirkan sama teman-teman bahwa kita nggak bisa nih kalau ngabisin duit atau self reward terus di tahun ini karena ada kebutuhan-kebutuhan yang menanti di tahun yang mendatang. Lalu uang 100.000 tahun ini dengan 3 tahun lagi itu pasti berbeda. Itu yang mungkin teman-teman harus pikirkan bagaimana caranya dana saya ini dipisahkan. Bukan berarti tidak boleh self reward, tapi dipisahkan pos-posnya mana yang untuk self reward, mana yang untuk nabung untuk kebutuhan di masa mendatang. Jadi kita menabunglah selama kita masih usianya muda, usianya produktif, supaya nanti pas kita membutuhkan dana itu udah ada gitu. Oh gitu. Oke. Nah, tapi kan yang jadi masalah nih Mbak Ayu, ya, saya langsung aja ya. Kan investasi itu kan bisa rugi, bisa untung. Nah, gimana kalau rugi nih, ya kan? Kita udah nunggu lama-lama, terus kita Ya, udah nabung, tapi ternyata anjlok sekian persen misalnya. Gitu gimana Mbak? iya, memang sih yang namanya investasi pasti ada ruginya. Tapi teman-teman juga harus sadar kalau kita menabung, kita naruh uang, let's say yang paling konservatif deh, naruh di bawah bantal itu juga punya risiko. Satu, ada yang ngambil, mungkin adik kita iseng, ambil uang kakak buat jajan, ada duit nih di bawah bantal, juga bisa Hmm. kena rayap, lalu uangnya jadi rusak, bolong-bolong. Jadi memang semuanya itu ada resiko. Nah, dari resiko itu kita ngukur, kira-kira resiko mana sih yang paling kita bisa terima dengan karakter kita. Dari mulai berapa sih bulanan yang kita dapatkan, income kita berapa, lalu usianya kita berapa, dari situ kan kita bisa ngukur. Oke, kalau usia gue ini sekarang 25 tahun, gaji gue let's say 5 juta. Kira-kira gue belum pernah nih main investasi, gue main yang paling aman dulu. Jadi memang kita untuk belajar berinvestasi itu mulai pelan-pelan dari bawah. Jangan tiba-tiba kita belum punya pengetahuan yang cukup, yang mumpuni, kita langsung main saham. Jangan. Jadi kita pelan-pelan dulu, belajar step by step, lalu baiknya diversifikasi. Kenapa diversifikasi? Karena meminimalisir resiko one day di pos yang satu di basket ini loss, tapi di basket yang lain kita ada untung. Jadi kita bisa ngambil keuntungan di basket yang lain ketika yang satu ini lagi loss, Mas Bontot. Jadi bisa dibilang subsidi silang. Mungkin pas lagi butuh duit, butuh dana, karena kita ada di reksadana pasar uang yang lebih stabil, kita ambil aja di reksadana pasar uang. Yang reksadana saham, jamin aja deh sampai nanti dia berbalik, jadi performance-nya bagus lagi.